Selamat datang di channel Ngaos Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas yang namanya weton pengasihan, yaitu weton sakti yang daya pengasihan alaminya paling tinggi di antara weton-weton yang lain. Sahabat Ngaos Jawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, weton selalu menarik untuk diangkat dan dibicarakan. Karena dengan melihat suatu weton, kita bisa memperoleh berbagai informasi rahasia yang terpendam dalam diri seseorang. Dalam perhitungan Jawa yang terkait dengan weton, ada dikenal yang namanya pangarasan. Pangarasan merupakan sifat-sifat magis yang tertanam dalam diri manusia, yang disebabkan oleh dua perpaduan siklus hari, yaitu siklus hari Masehi yang terdiri dari 7 hari, dan siklus hari pasaran Jawa yang terdiri dari 5 pasaran. Dua siklus hari tersebut merupakan perpaduan yang menyatukan antara energi cakra dan unsur dari bumi dengan langit. Dari perpaduan perputaran antara bumi dan langit inilah, masing-masing manusia akan tercipta dengan berbagai kekuatan magis yang sangat istimewa, di mana salah satunya adalah kekuatan magis yang dinamakan dengan aras kembang. Suatu weton yang duduk di bawah naungan dari power magis aras kembang akan memiliki sebuah inti kehidupan yang pancaran atau aura pengasihan dan penundukannya itu lebih dominan jika dibandingkan dengan weton yang lainnya. Jadi mereka itu akan memiliki daya pesona yang kuat untuk menarik lawan jenisnya, atau aura dan wibawanya akan mudah membuat orang lain menjadi segan. Pada intinya, kekuatan magis dari aras kembang ini akan memberikan kesaktian berupa daya pengasihan yang besar. Inilah 5 weton sakti dengan daya pengasihan tingkat tinggi yang akan saya sebutkan. Sebelum lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Yang pertama adalah weton Kamis Wage. Orang dengan weton Kamis Wage dalam primbon dituliskan sebagai manusia yang terlahir dengan sifat loman, yang artinya tidak pelit, entah itu dimintai dalam hal materi atau pertolongan. Orang dengan weton Kamis Wage ini biasanya dengan penuh kesadaran akan turun tangan dan membantu. Kelahiran Kamis Wage rata-rata otaknya encer. Bahkan banyak di antaranya yang dulu adalah juara kelas pada waktu masih sekolah. Oleh sebab itu, orang dengan weton Kamis Wage inilah lebih cocok jika bekerja untuk mengambil pekerjaan yang bidangnya mikir. Jika panjenengan Kamis Wage yang masih bisa memilih, atau panjenengan yang weton anaknya Kamis Wage, carilah pekerjaan yang fokus di belakang meja atau di depan komputer.
Panjenengan tidak cocok jika bekerja dengan mengandalkan tenaga, karena sejatinya Kamis Wage adalah seorang pemikir. Weton Kamis Wage jika sudah menikah, orangnya juga akan protektif terhadap keluarga. Bahkan di antaranya banyak yang sampai bermasalah dengan keluarga mertua. Itu semua karena dirinya tidak suka ada campur tangan lain yang mengendalikan rumah tangganya. Kamis Wage sebisa dan sekuat mungkin akan berusaha mengayomi dan melindungi orang-orang terdekatnya. Dari penampilan luar, kebanyakan weton Kamis Wage orangnya terkesan alim, bahkan pendiam. Namun coba saja panjenengan mengusiknya. Weton Kamis Wage ini mirip api di dalam sekam. Tidak terlihat, namun akan menghabiskan semuanya jika sudah menyala. Selanjutnya, weton sakti dengan daya pengasihan tingkat tinggi yang kedua adalah weton Minggu Pon. Weton Minggu Pon ibarat air yang tenang dan dalam. Diibaratkan seperti air yang tenang dan dalam adalah emosinya, bukan tingkah laku ataupun juga cara berpikirnya. Emosi yang demikian maksudnya adalah pandai memendam apa yang sedang dirasakan batinnya. Bisa saja panjenengan dengan weton Minggu Pon yang dari kaum Hawa mampu memperlihatkan senyum di bibir meskipun di hati sedang menangis. Atau Minggu Pon yang laki-laki juga bisa terlihat sabar, namun hatinya sedang kacau dan tidak tahu harus bagaimana. Orang dengan weton Minggu Pon ketika sedang ditimpa masalah, kemudian hanya duduk diam di depan rumah ditemani rokok dan kopi. Kalau tetangga yang tidak tahu dikira dirinya sedang menikmati hidup, padahal aslinya sedang remuk redam. Pemilik weton Minggu Pon ini juga pandai dalam menggunakan mulutnya untuk berbicara. Bagaikan sebilah pedang tajam, mulutnya ini bisa digunakan untuk mempertahankan diri atau juga untuk menyerang orang lain. Itulah sebabnya jika bisa dihindari, saya sarankan untuk tidak berdebat dengan kelahiran Minggu Pon. Orang weton Minggu Pon ini seperti magnet berjalan, karena di mana dirinya berada, di situ pula dia bisa menarik orang untuk menjadi teman. Jadi wajar kalau weton Minggu Pon di mana-mana itu bisa punya kawan, bahkan di tempat-tempat yang jauh sekalipun. Namun anehnya, pada waktu-waktu tertentu, ada saat di mana orang Minggu Pon lebih suka menyendiri. Entah mungkin sedang sebel dengan orang-orang atau dengan situasi yang terjadi di sekelilingnya, atau entah karena hanya memang sedang ingin sendirian saja. Jadi tak usah heran jika ada teman Minggu Pon yang senang berada di kamar. Selanjutnya, weton yang memiliki pengasihan tingkat tinggi yang ketiga adalah weton Senen Kliwon. Jika panjenengan sudah berkeluarga dan memiliki anak, maka bersyukurlah apabila ada di antara anak panjenengan itu yang wetonnya Senen Kliwon. Karena selain memang akan banyak yang suka, anak tadi kelak akan menjadi anak yang paling mengerti dengan kedua orang tuanya. Bahkan juga bisa menjadi ujung tombak dari keluarga. Saya sebut sebagai ujung tombak, bukan tulang punggung, karena menurut saya keduanya memiliki arti yang berbeda. Ujung tombak itu maksudnya adalah bisa diandalkan atau bisa mandegani,
Tapi kalau tulang punggung itu artinya memikul tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama. Jadi mohon dibedakan. Panjenengan yang memiliki weton Senen Kliwon sebaiknya juga dengar nasihat diri ini. Hati-hati sama orang dan jangan gampang percaya mulut manis. Karena yang manis justru malah banyak bisa ularnya. Biasanya orang dengan kelahiran Senen Kliwon itu kadang terlalu baik jadi orang. Mereka itu banyak yang tidak memiliki pemikiran buruk. Contohnya, ketika ada orang yang meminta tolong dipinjami uang. Kalau pas pegang uang dan kenal dengan orang tadi, pasti akan dikasih. Tapi ya itu, biasanya pas ketika ditagih, weton Senen Kliwonlah yang justru akan menjadi korban. Entah memang karena sudah garis nasibnya atau bagaimana, saya juga bingung. Ketika orang Senen Kliwon ingin berbuat baik, maksud baiknya itu jarang bisa tersampaikan. Yang ada, kalau tidak dimanfaatkannya, malah jadi kambing hitam. Weton yang memiliki pengasihan tingkat tinggi selanjutnya yang keempat adalah weton Rabu Manis. Weton Rabu Manis ini banyak disukai orang. Jika tidak karena fisiknya yang cantik atau ganteng, juga karena faktor pribadinya yang dermawan dan ringan tangan. Ringan tangan itu maksudnya bukan suka menempeleng orang, melainkan gampang dimintai tolong. Daya tarik weton ini bisa dirasakan ketika dimanapun panjenengan berada. Entah itu di rumah, di kantor, atau di sekolah. Sedikit banyak pasti panjenengan ini akan dicari orang atau teman. Mungkin sekedar dimintai tolong, dijadikan tempat berkeluh kesah, bahkan juga banyak yang meminta masukan. Weton Rabu Manis jika diibaratkan persis seperti dengan wafer di dalam kaleng roti kongguan yang selalu dicari dan diperebutkan banyak orang. Siapa yang merasa demikian, tulis di kolom komentar. Mirip dengan Senen Kliwon, weton Rabu Manis juga sering menjadi korban dari para mafia perasaan. Mafia perasaan itu yang bagaimana? Mafia perasaan adalah orang yang sering berpura-pura terlihat kasihan, padahal memiliki niat yang sangat jahat. Rabu Manis hidupnya sering sedih, bahkan juga susah akibat perbuatan orang lain. Meskipun sebenarnya mereka berani untuk membela apa yang harusnya mereka bela. Weton ini malah lebih suka mengalah dan diam. Oleh karena itu, bagi sahabat ngaos Jawa yang wetonnya Rabu Manis, agar hidup panjenengan ini tidak banyak dirugikan orang lain, maka sebaiknya mulailah sekarang stop mencampuri urusan yang bukan menjadi kepentingan diri panjenengan sendiri. Jangan seperti pepatah Jawa yang mengatakan, "Gupak pulut ning ora mangan nangkane." Selanjutnya, weton sakti dengan daya pengasihan tingkat tinggi yang kelima adalah weton Selasa Pahing. Weton Selasa Pahing itu jika dilihat secara auranya itu menyenangkan. Tidak ada unsur mengintimidasi, apalagi ingin mengendalikan. Jadi wajar jika weton ini mudah sekali dalam meluluhkan hati orang lain. Karena dianggap tidak berbahaya, orang kemudian memandang sebelah mata terhadap weton Selasa Pahing ini. Weton Selasa Pahing sering mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya, mulai dari sekedar ejekan, fitnah, bahkan pembulian.
Namun, orang-orang itu juga tidak tahu bahwa Selasa Pahing mewarisi sifat dari seekor harimau yang sedang tidur. Ketika amarah orang Selasa Pahing sudah tidak bisa ditahan lagi, maka akan jebol dari wadahnya. Amarahnya ini bagaikan tsunami dari lautan api yang akan membinasakan apapun di depan. Itulah sebabnya Selasa Pahing ada baiknya untuk mengurangi konsumsi yang namanya daging kambing. Rezeki dari Selasa Pahing jika diusahakan dengan baik, maka hasilnya juga akan banyak baiknya. Tapi itu kembali ke Selasa Pahing. Apakah sudah bisa mensyukuri segala sesuatu yang sudah didapat, atau malah semakin serakah untuk menginginkan yang lebih lagi? Weton Selasa Pahing juga sering terjebak dalam pemikirannya sendiri. Dirinya mungkin akan sering terlihat melamun, pikirannya kosong, dan matanya menerawang. Entah apa yang dipikirkannya. Itulah tadi pembahasan mengenai 5 weton dengan daya pengasihan alami tingkat tinggi. Semoga bisa menjadi inspirasi dan wawasan tambahan bagi panjenengan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.